Ya, kebetulan saya juga menjalankan pembenihan untuk patin ya. Jadi patin itu makan sekitar umur 6 jam setelah dia menetas terbangun dari kata subuh. Makanan pertama pada umumnya adalah hidup jembatnya. Masyarakat biasa menggunakan artemia, ya, makanan hidup. Nah, sebenarnya kalau ada misalnya kutu air yang pokoknya yang penting yang pada saat makan pertama itu yang terpenting adalah masuk pada bukaan mulutnya dia, bukan nutrisi nomor 2 dulu gitu. Kayaknya dia masuk makanan. Nah, kebetulan kalau apa ini yang itu kan nutrisinya cukup komplit walaupun dia itu hanya apa ya mengandung DHA kurang DHA, tapi mungkin untuk ikan air tawar tidak terlalu signifikan itu ikannya, jadi nggak apa-apa. Setelah artinya sekitar 3-5 hari, pada umumnya masyarakat diberi cacing sutra. Tapi sebenarnya di sana juga boleh diberi pupuk air. Pupuk air kalau ingin aman, biasanya menggunakan pupuk air fu. Pupuk air fu yang sudah dibutuhkan, gitu. Sehingga lebih aman dari bakteri yang mungkin karena sudah dibutuhkan. Nah, untuk air hidup juga asal dibersihkan dengan baik, sebenarnya kan mau makan. Masalahnya kalau kita menggunakan tubuh air itu adalah kandungan air di dalam tubuh air itu terlalu tinggi, mungkin 98% atau apa, sehingga ikan kemudian cepat lapar kembali. Maka itu masyarakat lebih suka menggunakan cacing sutra yang dicacah karena di sini dia lebih padat, sehingga tidak terlalu sering ya. Karena begini, pada waktu makan pertama itu ya, menggunakan artemia itu seperti kita menyuapi bayi, mungkin 3 jam sekali, mungkin 4 jam sekali, kemudian berjalan setelah ikannya itu agak lebih. Karena pada waktu kecil ini kan perutnya kecil juga kapasitasnya. Setelah 3-5 hari tadi menggunakan cacing sutra sampai umur tertentu, misalnya sampai 12 hari atau berapa, bisa diseling dengan pakan jadi yang dipabrikan yang ukurannya sesuai dengan bukaan. Gitu. Kalau nutrisinya pada umumnya kalau pakan jadi itu di atas 35% ya protein, kan sampai 40% itu tidak menjadi masalah. Perhatian utama itu pada bukaan mulut ya. Gitu. Makanya itu kita gunakan yang sesuai ketentuan. Kalau artemia ini nutrisinya cukup komplit. Hanya kalau artemia ini katanya kalau dalam literatur dikatakan bahwa dia sedikit mengandung DHA, bahkan tidak mengandung DHA ya. Terus sedikit mengandung EPA, misalnya mata jenuh. Cuma ini kan banyak kan diperuntukkan untuk ikan laut, kalau untuk ikan tawar kemungkinan ini tidak terlalu diperhatikan gitu. Cuma sebenarnya kandungan yang lain, vitamin, mineral, artemia ini cukup komplit. Jadi nggak ada masalah di sana. Jadi bukan maksudnya tidak diperhatikan, itu bukan maksudnya sama sekali enggak. Cuma kan fokusnya pertama itu bukaan mulut ke sana. Gitu. Cuma tetap saja ya harus diperhatikan. Biasanya cacing sutra atau tubuh air atau sebenarnya kalau bisa kombinasi lebih bagus. Cuma kan ribet ya. Jadi masyarakat suka menggunakan cacing sutra yang dicacah untuk disesuaikan dengan bukaan mulutnya juga. Ya saya lupa ya, cuma cukup bagus juga karena dia kebetulan di alam atau di kultur ya dengan baik. Dan warnanya juga merah sebagai satu indikator karena kan itu kan wajah warna dia membawa juga unsur-unsur nutrisi yang penting. Yang merah, yang warna misalnya berarti yang merah benar, kemudian tidak berbau ya karena cacing sutra ini kadang-kadang hidup di lingkungan yang kurang bagus. Kalau kita tidak bersihkan dengan baik tidak berbau. Mak dalam
dalam pengerjaan sehari-hari biasanya cacing tersebut terjadi berkali-kali dan dibersihkan juga dengan apa namanya itu garam dengan kadar badan. Sebenarnya dalam literatur itu belum ada yang kebutuhan nutrisi untuk ikan patin itu belum ada. Saya belum menemukan minimal. Cuma kita mengacu kepada masyarakat saja yang atau pabrik-pabrik yang sudah membuat saja ini sudah mengacu kepada spesies terdekat yang mungkin gitu. Pada umumnya kalau masih kecil itu nunda proteinnya lebih tinggi. Misalnya ketika dia masih benih umur misalnya sejari atau 7 cm atau berapa, dia masih menggunakan protein 35% gitu ya. Malah dengan semakin besar, misalnya dia sudah kurang 10-10, proteinnya sudah turunkan dari 30%. Kalau sebenarnya kebutuhannya tidak hanya protein, artinya proteinnya kan komposisinya sama minum juga sebenarnya. Cuma itu yang menjadi pedoman di masyarakat. Kemudian setelah agak dewasa, misalnya sudah umur 3 bulan di kolam, pada umumnya mereka menggunakan protein 25-28%. Cuma perkembangan kami dan juga di masyarakat sekarang juga berkembang. Ketika diberi protein tinggi, misalnya 30% dan paten juga setengah kilo, pertumbuhannya juga akan mengejar. Nah, artinya tidak merugikan masyarakat. Kalau boleh memberi saran gitu, kalau dia biaya cukup besar gitu, sebaiknya menggunakan 2 jenis pakan sebagai pembanding. Bukan berarti dua-duanya dipakai pada kolam yang sama, pada kolam yang berbeda. Artinya kita bisa membandingkan antara pakan satu dengan pakan yang lain gitu, komposisinya gimana, karena pakan ini kan pakai komposisi bahan baku yang sudah berbeda-beda gitu. Jadi dengan itu kita akan bisa memilih mana yang sesuai yang akan kita gunakan dengan lebih tinggi komposisinya gitu. Jadi misalnya 25-28 ya segitu. Cuma yaitu untuk memperoleh hasil yang baik sebenarnya tidak hanya pakan tapi kualitas air dari paten tersebut juga harus diperhatikan. Ya, misalnya kayak contohnya di kolam-kolam Jawa Timur itu ganti air setiap sekian hari sekali, atau kolam ikan palu air mengalir dengan kondisi tertentu. Jadi untuk memperoleh hasil yang baik itu nomor satu adalah benih yang baik. Nah, kemudian pakan yang sesuai dengan ukurannya dan jenisnya ya. Yang ketiga adalah memperhatikan kualitas air sehingga paten tersebut nyaman hidup pada kolam yang bersangkutan. Masalahnya satu adalah efisiensi biaya. Ya, toh sudah bisa, toh sudah cukup umur untuk diberi pakan ini. Pada umumnya setelah umur di atas 15 hari sudah kita campur di sini antara itu ya 2 gitu. Karena tanpa diberi campuran dia nggak akan mau, dia lebih senang pakan cacing gitu. Yang kedua adalah ketika masuk ke pembesaran mereka kan menggunakan pakan pabrikan. Kalau dia belum dilatih di sini, dia tidak akan mau makan, harus tahu kagok lah. Sejauh ini belum bisa. Karena pada waktu kecil dia masih suka menangkap yang hidup ya. Temannya aja ditangkap gitu. Ya, jadi yang gerak ditangkap itu. Jadi dia itu kanibal juga. Selalu larva, paten, lele itu kanibal. Bahkan ikan lain pun banyak ya. Kanibal temannya aja dimakan. Paten ini malah fenomenanya lucu gitu. Kan mati bareng gitu. Jadi karena benihnya sama, dia nggak masuk. Gitu. Ya, bunuh diri ya. Kadang-kadang ada fenomena begini. Ini dimakan temannya, ini dimakan temannya, ini dimakan temannya. Ini bergandeng itu mati bareng. Ya kalau lele kan cenderung ditelan ya, mulutnya lebih besar. Makanya lele jarang diberi artemia. Karena cacing aja masuk gitu loh, makanya kan sedaan mulut tadi gitu. Cacing lele kan jarang ya dikasih artemia. Satu mahal, dua tidak terlalu perlu. Dijual dalam arti dari akuarium ya, masuk ke pemindaian kedua itu SR harapannya itu 60-70%. Pada umumnya
pada umumnya kita sebagai pembenih itu sudah diperhitungkan itu. Jadi kalau kita biasanya, misalnya saya kayak tadi ya, satu akuarium saya nanam 10.000 tebar. Itu harapan hidupnya 10.000, ikannya bisa 15.000 sebenarnya gitu loh. Jadi kalau kita betul-betul 10.000, kemungkinan hidupnya 60-70%. Setiap hari. Setiap hari. Bahkan kalau gede 100%. Itu kan, yang gede ukurannya sudah besar. Banyak ada berapa hari? Kalau misalnya sudah 15 hari, 100% lah, 100%. Tidak sekeras Pak itu. Oh lah, kan iyalah, anak-anak ini kan sudah kita ajari sebelum ganti air, ukur suhu tandon, ukur suhu akuarium, kalau bedanya sekian harus bagaimana, ada SOP-nya itu. Kalau misalnya bedanya di atas 3 derajat, dia tidak boleh namanya ngabisin air ini. Misalnya harus sisa 5 cm naik, 5 cm lagi diem dulu, baru naik. Harus diadaptasikan. Tapi kalau suhunya sama, pH-nya sama, ya no problem. Gitu. Yang kerja sudah mengerti itu. Pasti dia bawa termometer gitu. Walaupun dia menggunakan FD.